Peluang. Apa itu yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi atau menanam saham, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Seperti ramalan-ramalan ya. Itulah mengapa materi peluang ini perlu dikenalkan sejak di bangku sekolah. Dalam peluang ada beberapa kejadian yang perlu kita pahami. Yang pertama ada yang namanya kejadian acak. Untuk memahami kejadian acak, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada kegiatan ibu-ibu arisan. Biasanya kalau dalam arisan itu ibu-ibunya menuliskan namanya pada selembar kertas, boleh masuk ke dalam botol. Kemudian botolnya dikocok-kocok, kemudian dikeluarkan salah satu kertas yang berisi nama salah satu ibu itu, dan nama yang keluar itu adalah pemenangnya. Ya, jadi dalam kegiatan ini, apakah sebelum mengundi ibu-ibu sudah tahu nama siapa yang akan keluar? Tentu tidak ya. Kemudian ilustrasi yang berikutnya, pada sebuah pertandingan sepak bola biasanya atau pertandingan olahraga lain, biasanya wasit akan melemparkan sebuah koin yang terdiri dari sisi depan atau sisi belakang, ya, untuk menentukan tim mana yang akan mengambil bola duluan atau mengambil lapangan. Dalam kegiatan ini, apakah sebelum mengundi wasit sudah tahu sisi koin yang mana yang akan muncul? Tidak ya. Jadi berdasarkan dua ilustrasi kejadian berikut yang disebutkan tadi, inilah yang dinamakan kejadian acak. Itu suatu kejadian disebut kejadian acak jika hasil kejadian itu tidak dapat diketahui dengan pasti sebelumnya. Jadi hasilnya tidak diketahui sebelumnya. Itu kata kuncinya. Kemudian kita masuk kejadian yang berikutnya, kejadian sederhana atau nama lainnya kejadian elementer, dan kejadian tidak sederhana atau nama lainnya kejadian majemuk. Apa itu kejadian elementer dan kejadian majemuk? Ya, simak ilustrasi berikut. Dimisalkan dalam sebuah kantung terdapat 7 buah bola, yaitu 2 buah bola hijau, 3 buah bola biru, dan 2 buah bola merah. Oke. Kita akan mengambil secara acak tanpa melihat di dalam kantungnya, dan mengambil salah satu bola. Biasanya terambil bola secara acak ya, diambil secara tidak sengaja ya, atau tidak diketahui. Diambil bola secara acak dari sekantung dan terambil satu bola biru. Terambil ya, tidak sengaja ambil. Maka kejadian ini dinamakan kejadian sederhana, yaitu hasil kejadiannya sudah diketahui atau telah terjadi. Jadi kita sudah tahu apa yang terjadi, yaitu terambil satu bola biru. Bedakah sama kejadian acak tadi ya? Kemudian ilustrasi berikut sama tentang kantong, bola di dalam kantong. Misalnya kita ambil secara acak juga, kita ambil secara random isi di dalam kantong itu, yaitu salah satu bola. Misalnya diambil bola secara acak dari kantong dan terambil satu bola merah dan satu bola hijau ya. Ada 2 buah bola berarti kita ambil di sini. Maka kejadian ini dinamakan kejadian tidak sederhana atau kejadian majemuk ya, karena kejadian sudah diketahui atau terjadi, dan juga bola yang diambil lebih dari satu ya. Kejadiannya lebih dari satu, kemungkinannya ada lebih dari satu. Kemudian ilustrasi berikutnya ada kartu bright atau kartu remi, di mana kartu remi atau bright ini terdiri dari kartu hati, kartu wajib, kartu skop, dan kartu keriting yang masing-masing terdiri dari 13 kartu, dimulai dari as sampai kartu king. Jadi total semuanya ada 54 buah kartu. Di luar dari kartu joker ya, joker dari perintah dan juga mana tidak dihitung di sini. Maka jika sebuah kartu diambil secara acak dan tumbuh ke kartu remi dan terambil kartu 2 hati, maka kejadian ini dinamakan kejadian sederhana. Kenapa demikian? Karena kartu 2 hati pasti merah dan hanya 1 buah. Tidak ada kartu 2 hati yang lain lagi.
Kemudian ilustrasi berikutnya masih tentang kartu bright atau kartu remi ini. Sebuah kartu diambil secara acak dari tubuh kartu remi dan terambil satu kartu merah. Maka kejadian ini dinamakan kejadian tidak sederhana atau kejadian majemuk. Karena kartu merah ada beberapa kemungkinan, bisa kartu hati atau bisa juga kartu wajib. Ya, banyak kemungkinan yang akan kita cari ya. Kemudian ada kejadian dua buah dadu dilempar bersamaan ya, dan muncul mata dadu 5 di dadu pertama dan muncul mata dadu 2 di dadu kedua. Oke, kejadian ini dinamakan apakah kejadian ini? Kejadian ini juga dinamakan kejadian sederhana. Pada demikian, karena tidak ada kemungkinan lain lagi agar muncul mata dadu 5 di dadu pertama dan muncul mata dadu 2 di dadu kedua. Tidak ada mungkin ya. Bisa aja mungkin kalian menyebutkan muncul mata dadu 2 di dadu 1, mata dadu 5 di dadu 2. Tapi tidak mungkin ya, karena udah jelas di dalam pernyataannya bahwa di dadu 1 itu harus mata dadu 5, di dadu keduanya harus mata dadu 2. Ini ada satu kemungkinan, yaitu pasangannya 5 dan 2. Sedangkan jika kejadiannya dua buah dadu dilempar bersamaan juga seperti ini, dua buah dadu dilempar bersamaan dan muncul mata dadu berjumlah 7 dari dadu pertama dan kedua. Jadi jumlahnya mata yang keluar tadi jumlahnya harus 7. Maka kejadian ini adalah kejadian tidak sederhana atau kejadian majemuk, karena ada kemungkinan lain agar muncul mata dadu berjumlah 7 dari dadu pertama dan kedua. Ya, bisa saja 2 dan 5, 1 dan 6, 6 dan 1, 3 dan 4, serta mata 3 ya. Tidak harus 5 dan 2 saja. Jadi kemungkinannya banyak ya. Tidak beda 1. Itulah tentang materi mengenai kejadian sederhana dan kejadian acak ya. Dan juga tadi ada kejadian tidak sederhana juga yang berdasarkan dari kejadian sederhana. Semoga materi dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah.